Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Sumatera Barat hari ini kembali menjumpai Anda Rabu 28 Februari 2024 bersama saya Riki Saputra dan saya Brescia Isa. Berbagai informasi akan segera kami hadirkan untuk Anda. Saudara, Sumatera Barat hari ini juga dapat Anda saksikan di YouTube channel TVRI Sumatera Barat dan juga di media sosial TVRI Sumatera Barat lainnya. Dan berikut cuplikan topik utama untuk hari ini. Divonis bersalah oleh MA, bos tambang ditahan. Sumatera Barat waspada potensi angin puting beliung. Kita ke informasi pertama, saudara. Kejaksaan Negeri Pasaman Barat mengeksekusi dan menahan bos tambang emas ilegal berinisial DS pada Selasa sore. Terpidana diserahkan Kejaksaan ke Lapas Kelas 3 Talu berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang menjatuhi vonis 1 tahun kurungan penjara dan denda 500 juta rupiah. Pasca mendapatkan relas dan putusan dari Mahkamah Agung, Kejaksaan Negeri Pasaman Barat lakukan eksekusi terhadap bos tambang emas ilegal berinisial DS Selasa sore. Terpidana dibawa ke Lapas Kelas 3 Talu dan akan menjalani hukuman kurungan badan selama 1 tahun. Putusan Mahkamah Agung tersebut keluar atas kasasi dari Jaksa Penuntut Umum atas putusan bebas Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada 22 Mei lalu, yang menyatakan terdakwa DS bebas dari segala tuntutan sebagai bos atau penyuruh penambangan emas ilegal di daerah Rimbo Janduang, Kecamatan Pasaman. Kajari Kabupaten Pasaman Barat M. Yusuf Putra mengatakan eksekusi putusan tersebut mereka lakukan secara regulasi. Pasca melengkapi berkas dan pemeriksaan, tim jaksa langsung mengantar DS ke Talu dan menjalankan hukumannya. DS bersama penasehat hukumnya terlihat kooperatif dan menghadiri panggilan tim eksekutor. Sebelumnya, tim JPU menuntut DS 3 tahun kurungan penjara dan denda 1 miliar rupiah karena dinilai sebagai bos atau penyuruh kegiatan tambang emas ilegal di sekitar aliran sungai. Bahkan beberapa anggotanya sudah divonis dan menjadi terpidana serta menjalani hukuman. Kasus ini sebelumnya menjadi sorotan bagi warga Pasaman Barat dan ramai dibicarakan publik. Saat eksekusi, DS dan PH-nya tidak memberikan komentar dan langsung menuju mobil yang disediakan. Saya telah mengeluarkan perintah eksekusi, pelaksanaan eksekusi. Tim jaksa eksekutor sudah siap melakukan pelaksanaan putusan tersebut, khususnya terhadap pelaksanaan pidana badan berupa pidana penjara selama 1 tahun dengan memasukkan terpidana Dominikus Suprianto panggilan Supri alias Dimas ke Lapas Kelas 3 Talu. Kejaksaan mengapresiasi semua pihak dalam penegakan hukum ini. Selain DS, sebelumnya Kejaksaan juga mengamankan ekskavator atau alat berat yang digunakan berkaitan dengan aktivitas tambang emas ilegal. Bahkan sebelum divonis bebas, DS sudah menjalani hukuman kurungan penjara di rutan Polres Pasaman Barat selama beberapa bulan. Dari Kabupaten Pasaman Barat, demikian laporan Andika Adisa Putra, TVRI Sumatera Barat. Saudara, Kepala Stasiun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Minangkabau mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrim. Tidak hanya hujan lebat dan angin kencang, masyarakat juga perlu mewaspadai potensi terjadinya angin puting beliung yang sifatnya berbahaya dan merusak. Berdasarkan analisis BMKG Minangkabau Padang Pariaman, perakiraan cuaca untuk seminggu ke depan masih berpotensi terjadi cuaca ekstrim di Sumatera Barat, terutama wilayah bagian barat dari Pasaman Barat hingga ke pesisir selatan. Cuaca ekstrim yang terjadi tidak hanya hujan lebat, melainkan juga petir, angin kencang, termasuk puting beliung. Hal ini juga dapat berpotensi memicu terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Kepala Stasiun BMKG Minangkabau Desindra Dedi Kurniawan mengatakan, masyarakat perlu mewaspadai potensi cuaca ekstrim yang sifatnya merusak dan berbahaya, seperti angin puting beliung yang dapat terjadi di wilayah Sumatera Barat. Angin puting beliung terbentuk dari awan CB atau cumulonimbus berwarna hitam disertai petir dan terlihat memiliki pusaran angin hingga menyentuh permukaan bumi.
Fenomena ini dapat terjadi tidak hanya di pedesaan, bahkan juga di perkotaan atau permukiman padat penduduk. Potensi puting beliung itu juga ada sebetulnya, karena puting beliung itu kan sumbernya dari awan konvektif atau awan CB. Tetapi sebenarnya tidak semua awan CB ini bisa memunculkan puting beliung sebetulnya. Ya, tetapi itu memang sumbernya dari awan. Jadi ada awan yang seperti bunga kol yang menjulang tinggi. Kemudian nanti dari cloud base-nya, dari dasar awan itu muncul kayak belalai gajahnya gitulah, muncul corongnya ya, muncul corong. Nah, itu kalau tidak sampai ke permukaan bumi disebut funnel cloud, istilahnya meteorologi funnel cloud. Tetapi kalau sampai ke permukaan bumi disebut dengan puting beliung. Nah, itu potensinya ada karena itu dari awan CB tadi. Ya, tetapi memang tidak semua awan CB itu bisa muncul angin puting beliung itu. Nah, sebenarnya masyarakat bisa mengantisipasi atau waspada. Jadi kalau memang sudah ada awan yang hitam ya, ada petirnya juga itu biasanya. Kemudian awannya itu hitam dan tinggi, ya kan. Bahkan ada kelihatan seperti ada topinya, ada headnya kan, ada landasannya itu. Kemudian tiba-tiba muncul belalai gajahnya, dari dasar awannya itu, dari cloud base-nya muncul belalai gajah. Nah, itu masyarakat hendaknya waspada gitu. Kepala Stasiun BMKG Minangkabau menambahkan, potensi angin puting beliung lebih besar terjadi di daerah cekungan atau basin. Untuk itu masyarakat diimbau untuk mengenali tanda-tanda akan terjadinya puting beliung sehingga terhindar dari bahaya yang bersifat merusak, bahkan bisa menimbulkan korban jiwa. Bima Prasetya, Joni Bakri, TVRI Sumatera Barat. Saudara, guna mencegah dan mengantisipasi pohon tumbang di daerah berpotensi rawan saat cuaca ekstrim, BPBD bersama stakeholder terkait melakukan penebangan pohon dan pembersihan area. BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai bersinergi bersama PLN, Dinas Lingkungan Hidup, Telkom, Polisi, dan stakeholder lainnya untuk melakukan pembersihan di kilometer 5 Desa Tua Pejat, Kecamatan Sipora. Kondisi tanah di bukit tersebut sudah mulai turun akibat curah hujan yang tinggi beberapa waktu lalu. Sehingga semak-semak mengarah ke badan jalan dan pohon di perbukitan mengancam pengendara yang lalu lalang di area tersebut. Kalaksa BPBD Mentawai, Nofriyadi, mengatakan area tersebut diidentifikasi merupakan daerah sangat rawan karena beberapa pohon berpotensi tumbang dan longsor yang mengarah ke ruas badan jalan utama. Keberadaan pohon di bukit tersebut juga mengancam jaringan listrik dan telkom serta permukiman dan pengendara di sekitarnya. Sementara itu, kabel listrik yang ada di area tersebut terlalu rendah sehingga beberapa mobil truk besar yang melewati area tersebut harus menggunakan kayu untuk menghalau kabel listrik. Guna mengantisipasi resiko dan bahaya tersengat aliran listrik, pihak PLN melakukan pemadaman sementara di daerah terdampak kilometer 4 sampai Kapit pada feeder Goiso Oinan dan Sioban hingga sore selama proses penebangan pohon dan pembersihan area. Demi faktor keamanan, sebelum penebangan dilakukan, jaringan kabel listrik dan telkom juga dilepaskan. Kemudian dipasang kembali setelah penebangan pohon selesai dilaksanakan. Proses penebangan pohon dan pembersihan berjalan lancar hingga sore. Saat ini yang kerawanannya tinggi di lokasi ini. Ada beberapa titik lagi, tapi tingkat kerawanannya seperti yang di kilometer 6 juga punya potensi juga pohon tumbang. Setelah ini nanti kita akan rencanakan beberapa tempat yang akan kita lakukan clearing. Kepada masyarakat kita himbau juga yang di area sekitar pemukiman atau wilayah mereka yang berpotensi pohon tumbang menginformasikan kepada kita. Kita akan coba bantu untuk pembersihannya, penebangannya, dan tentunya ini keterlibatan masyarakat setempat juga kita sangat dukung. Untuk penertiban kabel listrik dan telkom serta kesiapsiagaan pohon tumbang di area rawan lainnya, BPBD akan terus bersinergi dengan stakeholder terkait. Diharapkan warga tetap siaga dan waspada sehingga terhindar dari bencana longsor. Sementara itu, salah seorang warga yang tinggal di area pembersihan tersebut, Neti, mengaku khawatir dengan kondisi bukit di depan rumahnya saat ini yang sudah mulai longsor. Jika tidak diratakan, dikhawatirkan justru menutup ruas jalan utama. Yang ada di sini rumah kami, tentu kami kan takut kami. Terutama ketakutan kami itu longsor gitu. Itu makanya kalau menurut saya ya lebih bagus diratakan ini gitu. Iya.
kecuali dia di sana, di dalam sana atau di hutan sana bisa lah, nggak di apa. Ini karena di sini tempat tinggal kita, itu yang kita takutkan. Dari Kabupaten Kepulauan Mentawai, demikian laporan Cornelia Septin Rahayu, TVRI Sumatera Barat. Saudara, Badan Urusan Logistik Bukit Tinggi memastikan stok beras cukup untuk kebutuhan masyarakat selama bulan Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri nanti. Saat ini Bulog memiliki stok beras mencapai 3.460 ton. Menjelang bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, Badan Urusan Logistik Kota Bukit Tinggi memastikan stok beras Bulog yang ada di gudang mencukupi kebutuhan masyarakat hingga Lebaran nanti. Kepala Bulog Kota Bukit Tinggi Sri Wahyuni mengatakan, saat ini ketersediaan beras yang ada di gudang di Kecamatan Baso dan Kecamatan Kamang mencapai 3.460 ton. Pihak Bulog akan bekerjasama dengan pemerintah kabupaten kota untuk melaksanakan gerakan pangan murah agar nantinya masyarakat bisa mendapatkan beras dengan harga standar atau Rp11.500 per kilogramnya. Di tengah naiknya harga beras saat ini yang mencapai Rp17.000 per kilogram. Bulog juga akan membagikan beras gratis sebanyak 10 kg kepada keluarga yang terdata pada program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim sebanyak 155.173 penerima. Kita juga sudah bekerja sama dengan pemerintah kabupaten kota. Pertama yang akan kita laksanakan adalah kerjasama untuk gerakan pangan murah, sehingga kebutuhan masyarakat terkait beras bisa tersedia sampai menjelang Ramadan maupun nanti sampai Lebaran. Itu penerimanya totalnya sampai dengan 155.173 kpm. Stok beras Bulog yang cukup diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat di tengah mahalnya harga beras di pasaran saat ini. Dari Kota Bukit Tinggi, Jeffrey Wahyudi, TVRI Sumatera Barat melaporkan. Saudara, akibat cuaca ekstrim di wilayah Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Darmasraya, mengakibatkan petani mengalami gagal panen. Kondisi ini mengakibatkan harga beras di pasaran terus naik yang diprediksi hingga Idul Fitri nanti. Sejak akhir Januari 2024, harga beras terus mengalami kenaikan di Kabupaten Darmasraya. Kenaikan ini diduga akibat gagal panen dan dampak cuaca ekstrim di wilayah Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Darmasraya. Harga berasokan di salah satu pasar tradisional berkisar Rp29.000 hingga Rp30.000 per 2 kg, naik menjadi Rp33.000 per 2 kg. Menurut Yulianis, pedagang beras di salah satu pasar tradisional di Kabupaten Darmasraya, kenaikan beras diprediksi akan terjadi hingga Hari Raya Idul Fitri nanti. Kalau bisa kan beras kok bisa turun harga, modal-modal telur naik, depannya ke depannya gimana itu, kalau bisa turun harga gitu. Kenaikan harga beras berdampak pada daya beli masyarakat yang berkurang dari biasanya sehingga pendapatan pedagang menurun signifikan. Dari Darmasraya, Muhammad Didit, TVRI Sumatera Barat melaporkan. Sementara itu, saudara, dalam rangka mengatasi naiknya harga beberapa kebutuhan pokok, Dinas Perdagangan Kota Padang akan menggelar pasar murah di beberapa kecamatan di Kota Padang. Pasar murah ini akan digelar mulai tanggal 5 hingga 8 Maret 2024. Dan akan menggelar pasar murah di beberapa kecamatan di Kota Padang, yakni di Kecamatan Padang Selatan, Kuranji, Nanggalo, dan Koto Tangah. Pelaksanaan pasar murah yang digelar selama 4 hari ini bertujuan membantu masyarakat terkait naiknya beberapa kebutuhan pokok seperti beras, gula, telur, minyak goreng, dan cabai. Kabid Pengendalian Bahan Pokok Penting Dinas Perdagangan Kota Padang Adrian Edward menyebutkan, di pasar murah ini nantinya masyarakat dapat membeli 5 bahan pokok komoditi dengan harga distributor, serta juga mendapatkan subsidi Rp5.000 per item bahan pokok seperti beras, gula, telur, minyak goreng, dan cabai. Pasar murah yang akan digelar jelang Ramadan ini rencananya juga akan digelar usai Lebaran nantinya. Namun untuk bulan Ramadan, hal ini masih dalam pertimbangan tergantung keadaan dan kondisi harga kebutuhan komoditi di pasaran. Rencananya kita akan memberikan voucher
yaitu berupa diskon Rp5.000 dari harga di pasaran ya. Tapi walaupun demikian kami berusaha juga untuk kalau bisa dari pihak distributor ya, bank atau bulog ya, untuk bisa mengurangi dari harga SPHP namanya, standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah ya. Kalau bisa mereka juga mengurangi ya. Dengan adanya pasar murah ini nantinya diharapkan dapat meringankan beban masyarakat di tengah naiknya beberapa kebutuhan pokok jelang Ramadan tahun ini. Nur Kalbi, Juni Satika, TVRI Sumatera Barat. Saudara, tetaplah bersama Sumatera Barat hari ini. Usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Di antaranya tentang petugas ad hoc yang meninggal dan sakit di Padang Pariaman mendapat santunan masih sesaat lagi. Jadi, Bapak Ibu sekalian, memang untuk penyaluran set-top box gratis wilayah ini, kamilah penanggung jawabnya. Benar, LPS lah yang berkomitmen menyediakan bantuan STB untuk rumah tangga miskin. Perkiraan jumlah rumah tangga miskin 6,7 juta. Ini sesuai PP 46 tahun 2021. Kominfo pun juga ikut dalam penyaluran STB. Pemerintah mempersiapkan sekitar 1 juta bantuan STB. Walah, jadi wilayah ini tanggung jawab TV swasta? Iya. Nah, jika Bapak Ibu ingin memantau info penyaluran STB, bisa lihat Warga Plus 62, pemilu sudah dekat. Sudah pada tahu apa saja tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024? Simak informasi berikut ini. Pencalonan anggota DPD, pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden, pengusulan bakal calon pengganti atas hasil pemeriksaan kesehatan, penetapan pasangan capres-cawapres, penetapan nomor urut pasangan calon, masa kampanye pemilu, masa tenang, pemungutan suara, penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, suara rakyat, suara pemilu. Halo, aku Modi, sobat digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan keluar apabila. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ke informasi selanjutnya.
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman menyalurkan santunan kepada KPPS yang meninggal dunia di Nagari Sulayat Ulakan, Kecamatan Ulakan, Tapakis. Santunan langsung diberikan kepada ahli waris senilai 46 juta rupiah. Pemilu 2024 di Kabupaten Padang Pariaman menyisakan luka bagi anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. 3 anggota Badan Ad Hoc di Kabupaten Padang Pariaman meninggal dunia, sementara 14 lainnya sakit dalam kategori ringan, sedang, dan berat. 17 anggota Ad Hoc tersebut mendapatkan santunan. Untuk tahap awal, santunan diserahkan kepada Ketua KPPS 01 Nagari Sulayat Ulakan, Zulfi Amrianto, yang meninggal akibat kecelakaan saat berangkat menuju BIMTEK KPPS. Santunan diterima langsung ahli waris dengan jumlah sebesar 46 juta rupiah. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman, Zainal Abidin, mengatakan pihaknya sudah menerima laporan terkait anggota KPPS yang meninggal dan sakit. Jika anggota KPPS itu meninggal atau sakit saat bertugas, dipastikan akan mendapat santunan. Santunan didapat jika musibah yang dialami murni saat menjalankan tugas pemilu. Dari keterangan sementara, 3 anggota KPPS yang meninggal, ada yang sedang bertugas, ada yang meninggal akibat tersengat listrik saat bekerja di tempat lain, dan ada yang meninggal karena sakit bawaan. Kita memberikan santunan kepada ahli waris salah seorang KPPS kita yang meninggal dunia pada tanggal 10 Februari tahun 2024. KPPS ini meninggal dunia yaitu kecelakaan dalam menjalankan tugas negara. Bentuk bantuannya apa santunannya? Bentuk bantuan santunan yang kami berikan adalah yaitu berupa uang senilai 36 juta dan 10 juta untuk uang pemakaman. Jadi total seluruhnya adalah 46 juta untuk biaya yang kami salurkan kepada. Berdasarkan SK Menteri Keuangan nomor S647-MK-02-2022, Badan Ad Hoc yang meninggal dunia akan mendapatkan 36 juta per orang. Sementara untuk biaya pemakaman bagi Badan Ad Hoc yang meninggal juga ditanggung pemerintah sebesar 10 juta rupiah. Dari Padang Pariaman, Abdul Syaril, TVRI, Sumatera Barat. Saudara, rapat pleno rekapitulasi penghitungan surat suara pemilu 2024 tingkat kecamatan tuntas di Kecamatan Agam. Rapat rekapitulasi ditutup dari Kecamatan Lubuk Basung dengan 282 TPS. Jajaran KPU Kabupaten Agam akhirnya menuntaskan rapat pleno rekapitulasi hasil pemungutan suara tingkat kecamatan. Berakhirnya rapat pleno dari 16 kecamatan sekabupaten Agam itu dapat memulai rapat pleno rekapitulasi hasil surat suara di tingkat Kabupaten Agam. Zainal Fadli, Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Agam, mengatakan pihaknya sebelumnya telah menuntaskan 15 kecamatan di akhir pekan lalu. Rapat pleno terakhir paling lama dan terbanyak hanya tersisa di Kecamatan Lubuk Basung. Pasalnya jumlah tempat pemungutan suara atau TPS mencapai 282 unit dengan DPT mencapai 62.000 pemilih. Angka DPT dan TPS di Kecamatan Lubuk Basung ini melebihi Kota Padang Panjang dan hampir sama banyak dengan Kota Pariaman. Bahkan PPK Lubuk Basung harus membuka 4 panel rapat pleno rekapitulasi penghitungan hasil pemungutan surat suara agar dapat cepat menyelesaikan sesuai target. Mengingat rapat pleno rekapitulasi hasil pemungutan surat suara tingkat Kabupaten Agam harus dilaksanakan pada Rabu. Ya, untuk pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara untuk tingkat kecamatan dari 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Agam itu 15 kecamatan telah menuntaskan. Mulai kemarin logistik kita terima kembali di gudang KPU di tanggal 20 dan tadi pagi masuk lagi Tanjung Mutiara sekitar jam 6 yang kecamatan yang ke-15. Jadi saat ini kita masih menunggu proses rekapitulasi untuk Kecamatan Lubuk Basung yang jumlah TPS-nya luar biasa sebanyak 282. Ya, infonya tadi pagi tinggal 16 TPS lagi. Zainal Fadli menambahkan, tingkat partisipasi pemilih di tahun ini mencapai 72%. Kendala yang terjadi diduga data pemilih tetap atau DPT yang tidak menggunakan hak pilih berada di luar daerah.
Selain dari perantau yang belum melakukan perubahan perpindahan kartu penduduk, kalangan mahasiswa sebagai pemilih pemula juga banyak tidak mengurus DPTB. Dari Kabupaten Agam, demikian laporan Rudi Yudhistira, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, Saudara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar mulai melakukan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilu tahun 2024 tingkat kabupaten. Sejauh ini belum ditemukan persoalan yang signifikan atau peserta pemilu yang menggugat hasil pemilu. Selama 3 hari ke depan, KPU Tanah Datar akan melakukan penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilu tahun 2024 tingkat kabupaten. Bertempat di salah satu hotel di Kota Batu Sangkar, pelaksanaan pleno rekapitulasi dijaga ketat oleh aparat kepolisian. Ketua KPU Tanah Datar menyampaikan, dalam 1 hari KPU menargetkan menyelesaikan 7 kecamatan. Pada hari pertama, pleno rekapitulasi dilakukan untuk Kecamatan Lintau Buo Utara, Padang Ganting, Tanjung Emas, Sungayang, dan Batipuh serta Batipuh Selatan. Sejauh ini KPU mengklaim pleno rekapitulasi hasil pemilu masih berjalan lancar. Jika nanti terjadi penolakan terhadap hasil pemilu, maka peserta pemilu bisa memasukkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Pada prinsipnya hanya berupa hal-hal teknis saja. Mudah-mudahan tidak ada yang begitu besar, karena pada prinsipnya semua data itu telah dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan dan hitungan cermat di TPS. Nah, kalaupun ada perselisihan hasil suara pada saat dilakukan rekapitulasi ini, maka momentum untuk melakukan jalur hukumnya itu adalah di Mahkamah Konstitusi. Ini belum ada yang dari partai politik, mungkin dalam waktu berjalan misalnya ada yang perlu disampaikan oleh partai politik, tapi yang jelas pada prinsipnya itu telah merujuk kepada perundang-undangan. Pleno rekapitulasi ini terbuka untuk umum dan masyarakat juga dapat mengikutinya melalui media sosial KPU. Sedangkan untuk di lokasi pleno, KPU hanya mengizinkan 2 perwakilan dari partai politik. Erika Yulidra Marta, TVRI Sumatera Barat. Perkembangan tahapan pemilu 2024 khususnya di wilayah Sumatera Barat, saat ini kita telah terhubung dengan Komisioner KPU Sumatera Barat, Bapak Ori Sativa Syakban. Selamat sore Bapak Ori. Ya. Baik, selamat sore Bapak. Bapak, sejauh ini bagaimana perkembangan pemilu 2024 khususnya kabupaten dan kota mana saja yang sudah menyelesaikan tahapan rekapitulasi Bapak? Sampai detik ini baru 2 dalam laporan kita, yaitu Sawalunto dan Sujunjung. Menyusul nanti ada kota Payakumbuh dan lain-lain sebagainya. Proses rekapitulasi semenjak kemarin sudah dimulai di tingkat kabupaten kota, ada yang memulai hari ini dan juga ada yang memulai besok. Baik, untuk kabupaten lainnya Pak yang belum menyelesaikan tahapan rekapitulasi, apakah ada kendala yang signifikan Pak? Tidak ada kendala, ini hanya soal pengaturan jadwal. Karena kan setelah PPK mereka rekapitulasi atau selesai rekapitulasi di tingkat kecamatan, tentu dilaksanakan rapat koordinasi persiapan menjelang rekapitulasi di tingkat kabupaten kota. Hal yang sama juga kita lakukan menjelang kita nanti rekapitulasi di tingkat Provinsi Sumatera Barat. Nah, tentu ada hal dinamika yang terjadi di dalam rekapitulasi di tingkat kecamatan perlu didengarkan oleh teman-teman KPU Kabupaten Kota, termasuk persoalan sinkronisasi data. Lalu terkait hal tersebut Bapak, apa saja evaluasi ataupun tindak lanjut khususnya dari Komisioner KPU Sumbar dalam hal ini Bapak? Terkait apa evaluasinya? Yang jelas begini, saya ingin sampaikan kepada publik ya bahwa rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK menggunakan Sirekap web ini berjalan lebih lancar, lebih mudah ketimbang pemilu tahun 2019. Kemudian inovasi yang dilakukan oleh pimpinan kita di KPU RI dengan cara membuat satu salinan saja di tingkat TPS, kemudian kebijakan menggandakan menggunakan printer scanner, itu salah satu hal yang sangat membantu pada saat rekap di tingkat kecamatan. Artinya tidak ditemukan perbedaan antara
hasil salinan yang dimiliki oleh saksi maupun pengawas dengan hasil salinan yang dimiliki oleh PPK, karena memang bersumber dari data yang sama kemudian digandakan dengan printer scanner di TPS. Nah, kalaupun ada perbedaan, yang ada hanya perbedaan antara hasil plano dengan hasil salinan karena kekurang telitian pada saat menyalin, dan itu angkanya sangat kecil sekali. Nah, perbedaan ketidakadaan atau tipisnya perbedaan ini kemudian atau lebih tepatnya data yang sama antara yang dimiliki oleh saksi dan pengawas dengan yang dimiliki oleh PPK, inilah yang menyebabkan proses rekapitulasi di tingkat kecamatan itu berjalan relatif singkat ketimbang rekapitulasi yang dilaksanakan pada tahun 2019. Baik, artinya informasi terkait rekapitulasi atau penghitungan suara dapat diterima oleh masyarakat dari aplikasi yang sudah disediakan, Bapak. Kita beralih kepada peserta pemilu. Terkait peserta pemilu, apakah ada dari peserta pemilu yang menggugat terkait hasil penghitungan suara, Bapak? Kalau menggugat, proses gugatan terhadap hasil pemilu itu dilaksanakan setelah selesai rekapitulasi secara nasional. Sesuai Undang-Undang Pasal 413 Undang-Undang Pemilu, rekapitulasi nasional itu dilaksanakan 35 hari setelah proses pemungutan dan penghitungan suara kemarin. Artinya, gugatan PHP yang dilakukan oleh partai politik itu setelah rekap nasional selesai dilaksanakan dan gugatan itu diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Baik, untuk batas akhir rekapitulasi tingkat kota dan kabupaten sendiri kapan akan dilakukan, Bapak? Dalam tahapan kita itu rekapitulasi di tingkat kabupaten kota itu selesai tanggal 5 di bulan Februari, kemudian di tingkat provinsi itu selesai tanggal 7. Namun kita mengupayakan agar teman-teman di tingkat kabupaten kota tanggal 3 semuanya sudah selesai, agar kita memiliki waktu yang cukup menjelang rekapitulasi di tingkat Provinsi Sumatera Barat. Baik, Bapak. Nah, terkait presentasi pemilih Sumatera Barat khususnya, Bapak, sejauh ini seperti apa, Bapak? Bagaimana perbandingannya dengan tahun-tahun sebelumnya? Kita belum menghitung secara komplit ya terhadap berapa partisipasi pemilih di kita di Sumatera Barat. Karena partisipasi pemilih itu kan mengacu kepada berapa jumlah pengguna hak pilih yang menggunakan hak pilih pada pemilu kemarin. Nah, tentu angka itu didapat setelah rekapitulasi di tingkat provinsi selesai kita laksanakan. Baik, selanjutnya Bapak, langkah selanjutnya apa mungkin atau harapan apa kepada kabupaten, kota lain yang belum menyelesaikan tahapan rekapitulasi ini, Bapak? Pertama soal teman-teman KPU Kabupaten Kota yang belum menyelesaikan, ini hanya soal waktu. Kita optimis ini bisa kita selesaikan sesuai jadwal. Saya sudah minta kepada teman-teman dalam rakor agar ini bisa selesai tanggal 3 semuanya, menjelang supaya kita tanggal 3 bisa koordinasi bersama-sama membahas persoalan apa yang terjadi pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten. Rencananya di tingkat Provinsi Sumatera Barat ini dalam perencanaan kita ya. Kalau mudah-mudahan tidak ada halangan, dan kita juga memohon doa kepada seluruh masyarakat ini bisa terlaksana dengan lancar. Kita berencana tanggal 4 akan melakukan rekapitulasi di tingkat Provinsi Sumatera Barat. Nah, kemudian soal harapan, soal tahapan berikutnya yaitu soal penetapan calon terpilih. Nah, namun tahapan ini masih panjang. Setelah rekapitulasi nasional, ada kesempatan bagi partai politik yang tidak puas dengan proses pemilu untuk melakukan gugatan sengketa kepada Mahkamah Konstitusi. Kemudian nanti setelah dipastikan tidak ada gugatan, baru kemudian KPU Kabupaten Kota akan menetapkan hasil pemilu untuk calon terpilih dan perolehan kursi. Nah, begitu juga nanti kalau ada kabupaten kota atau provinsi yang menjadi lokus terhadap gugatan baik itu untuk DPR provinsi ataupun DPRD kabupaten kota, maka tentu kita menunggu keputusan MK berikutnya. Harapan kita tentu proses ini berjalan dengan baik. Masyarakat kita harap sabar menunggu, karena memang hasil pemilu ini tidak bisa kita perkirakan, karena ini harus ada kepastiannya itu dalam bentuk hasil rekapitulasi di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan tingkat nasional. Baik,
Kita tentu berharap rekapitulasi berjalan dengan lancar hingga final nanti. Terima kasih Bapak Ori sudah bergabung bersama kami. Selamat beraktivitas kembali. Sama-sama Bu Grace. Ya. Baik saudara, kita ke informasi selanjutnya. Komisi Pemilihan Umum Pasaman Barat akan melakukan rekapitulasi tingkat kabupaten mulai tanggal 29 Februari 2024. Mengantisipasi gangguan, KPU minta partai politik, penyelenggara, dan pihak keamanan satukan persepsi. Persiapan pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten akan dilakukan KPU Pasaman Barat tanggal 29 Februari mendatang. KPU sudah berkoordinasi dengan Parpol, Bawaslu, dan unsur pemerintah dan keamanan untuk satukan persepsi saat rekapitulasi. Aturan dan regulasi sudah disampaikan kepada peserta pemilu karena rekapitulasi direncanakan akan dilaksanakan di gedung kantor Bupati Pasaman Barat dan diperkirakan selesai hingga tanggal 3 Maret mendatang. Ketua KPU Pasaman Barat, Alfi Syahrin, sudah melakukan beberapa persiapan jelang rekapitulasi tingkat Kabupaten Pasaman Barat. Bahkan setelah selesai rekap di kecamatan, logistik pemilu mulai bergeser ke gudang KPU Pasaman Barat. Meski jumlah saksi dan orang yang masuk ke lokasi rekapitulasi, KPU tetap memfasilitasi dengan menyediakan TV dan infokus di sekitar KPU serta tenda, sehingga proses rekapitulasi berjalan transparan. Alhamdulillah terkait rekapitulasi tingkat kecamatan dari 11 kecamatan, alhamdulillah kemarin 10 kecamatan sudah selesai dan hari ini tinggal 1 kecamatan lagi, itu kecamatan Pasaman. Dan Allah hari ini informasi dari kawan DPK hari ini juga sudah selesai untuk di tingkat kecamatan Pasaman. Bagaimana bisa kita pastikan dari 11 kecamatan DPK kita itu sudah selesai melaksanakan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Untuk logistiknya bagaimana, Bang? Alhamdulillah kabupaten sesuai hasil rapat pleno kita di Kabupaten Pasaman Barat, insya Allah jika tidak ada halangan rapat pleno rekapitulasi di kabupaten itu insya Allah terlaksanakan pada tanggal 29 Februari 2024. KPU berharap semua aturan bisa dipenuhi dan ditaati oleh tim di lapangan. Sementara itu rekapitulasi di belasan kecamatan berlangsung aman dan sudah diterima oleh para saksi dan pengawas di setiap kecamatan. Dari Kabupaten Pasaman Barat, demikian laporan Andika Adi Saputra, TVRI Sumatera Barat. Saudara pengamat ekonomi Universitas Negeri Padang, Hasdi Aiman, menilai kondisi perekonomian pasca pemilu tahun ini penuh harapan. Bila pasca pemilu peralihan pemerintah dari yang lama ke yang baru berjalan aman dan lancar. Dengan terbentuknya suatu pemerintahan yang baru dengan susunan kabinet dan menteri-menteri yang baru, seharusnya perekonomian Indonesia dapat lebih meningkat dan lebih maju. Dengan mengevaluasi kontrak-kontrak jangka panjang yang tidak menguntungkan serta mengatur tatanan investasi negara-negara asing. Menurut pengamat ekonomi Universitas Negeri Padang Profesor Hasdi Aiman, bila perlu kontrak-kontrak jangka panjang diambil alih atau dirubah sistem kontrak dengan melobi hukum-hukum internasional. Hasdi Aiman berharap seluruh sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia ini dikelola oleh bangsa sendiri dan diurus dengan cara-cara yang benar agar perekonomian Indonesia semakin meningkat. Kita harapkan nanti dengan terbentuknya suatu pemerintahan yang baru, dengan presiden baru, dengan menteri-menteri yang baru, sehingga dia menyadari hal yang demikian itu. Kalau mereka menyadari dengan itu, kontrak-kontrak jangka panjang yang tidak menguntungkan kepada Indonesia, itu bila perlu diambil alih saja, dirubah sistem kontrak dengan melobi hukum-hukum internasional. Namun jika usai penetapan dan pengumuman hasil pemilu, stabilitas keamanan dalam negeri terganggu, maka kondisi perekonomian Indonesia akan terpuruk, seperti era reformasi tahun 1998 lalu. Nur Kalbi, Joni Satika, TVRI Sumatera Barat. Informasi lain saudara, Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan atau SKIPM Padang telah menerbitkan 4 sertifikat HACCP sepanjang tahun 2024. 4 sertifikat yang diterbitkan sebagai persyaratan bagi unit pengolahan ikan yang mengekspor hasil perikanan ke luar negeri sehingga aman untuk dikonsumsi. Sepanjang tahun 2024 ini, Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan atau SKIPM Padang telah menerbitkan 4 sertifikat HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Point. Penerbitan sertifikat
Ini sebagai salah satu syarat kelayakan baku mutu hasil perikanan yang berkualitas sebelum diekspor ke negara tujuan. PLT SKIPM Padang Ivonila Etris mengatakan, 4 sertifikat yang telah diterbitkan untuk ekspor hasil perikanan terutama ikan tuna dan ikan garing ke 2 negara tujuan, yaitu Malaysia dan Dubai. Ivonila Etris menjelaskan untuk persyaratan ekspor unit pengolahan ikan atau UPI harus memiliki sertifikat HACCP melalui proses surveillance dan pengujian sampel hasil perikanan di laboratorium SKIPM Padang. Hal tersebut merupakan hal yang penting karena bertujuan untuk memastikan mutu perikanan sesuai dengan standar yang ditetapkan sebelum diekspor sehingga aman untuk dikonsumsi. Pada saat ini kami masih melakukan penerbitan sertifikat ekspor untuk mutu perikanan. Pada tahun ini baru 4 sertifikat yang diterbitkan ke 2 negara tujuan, Dubai dan Malaysia. Untuk ke Malaysianya ikan garing, sedangkan untuk ke Dubainya ikan tuna. Ikan tuna. Dan ini apa yang kita pastikan kualitas seperti apa? Ini bagaimana pengawasannya itu? Kami memastikan mutu produk perikanan khususnya ikan tersebut. Sementara itu berdasarkan catatan Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan atau BKHIT Sumatera Barat, untuk ekspor komoditi hasil perikanan segar dan beku bulan Januari dan Februari 2024 ke 2 negara tujuan, yaitu Malaysia dan Dubai, berjumlah 1.367,71 kg. Di antaranya komoditi frozen tuna, ikan patin beku, dan frozen master fish. Bima Prasetya, Joni Bakri, TVRI Sumatera Barat. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya, di antaranya tentang anak si Mida, cucu Teh Roy. Nampak kitik sekali dah, Ambo. Cincin stinting puluh ya dah. Aku ya sebenarnya santing kok. Ya, pada suka ambilan balik. Iyo, cok bana tuh. Rasanya bulan pastan baru paling. Kini lah paling lo balik. Iyo unik. Ambo ikhtiar memberikan yang terbaik. Posyandu dekat sini di mana? Sajak dari. Makasih ya. Sehat yang kini mah. Dia banyak-banyak makan Yen. Apalagi kau sudah lama layan. Woi, gampang aku Yen. Bata diet lah diet. Insya Allah anak ambo aja asi eksklusif 6 bulan. Benjamin ambo aja asi eksklusif juga Mayen. Sampai kini imunisasinya pun lengkap supaya anak sehat, cerdas kini hingga nanti. Betul sekali Ibu. Kondisi gagal tumbuh kembang pada anak atau yang dikatakan stunting itu karena anak tidak mendapatkan asupan gizi optimal selama 1000 hari pertama kehidupan dari janin sampai umur 2 tahun. Oh, anak kurang tinggi makasihnya tuh Pak. Pendek belum tentu stunting, tapi stunting pasti pendek. Nah, itu bisa ditandakan dari panjang atau tinggi badan anak berdasarkan umurnya. Nah, kondisi stunting ini mengakibatkan si anak nanti di masa depan itu akan mudah sakit dan terutama dia kurang cerdas. Mande, jangan sampai muda itu loh anak. Angka stunting kita masih tergolong tinggi. 1 dari 4 anak balita kita itu dalam kondisi stunting. Nah, itu jadi perhatian kita bersama. Kita harus memberikan perhatian lebih, terutama kepada ibu hamil dan juga anak bawah 2 tahun. Mbak cara mencegah stunting tuh Pak? Pertama, kalau adonan new diet supaya budinya gol balik, mbak tuh Pak. Yo, ado pulo tuh ibu yang ndak nio magi anaknya asi, mbak tuh Pak. Nah, ibu menyusui itu nak Bu harus mendapatkan cukup gizi, cukup makanan, karena dia tuh harus memberikan anak juga makanan melalui ASI mereka. Jadi kalau kita dietnya yang salah, kasihan kita sama anak kita Ibu. Oh gitu. Ya, pencegahan dan penanganan stunting itu jadi tanggung jawab kita bersama untuk menghadirkan sumber daya manusia yang unggul, menyongsong Indonesia Emas 2045. Yuk cegah stunting, anak sehat, masa depan cemerlang.
Jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Sahabat Sumatera Barat, hari ini saudara kita ke informasi selanjutnya. Masyarakat di kawasan terpencil di Nagari Timpeh, Kabupaten Darmasraya berharap perbaikan jalan dan jembatan di daerah mereka. Hal ini karena kondisi jalan dan jembatan saat ini rusak dan berlubang sehingga berpotensi membahayakan pengendara dan masyarakat dalam mobilisasi hasil perkebunan mereka. Sebanyak 4 titik ruas jalan di Kenagarian Semarasok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam rusak akibat curah hujan yang tinggi, membuat masyarakat khawatir karena tanah yang masih labil sewaktu-waktu bisa kembali longsor. Menurut Wali Nagari Semarasok Ifnaldi, terdapat 4 titik yang saat ini dalam kondisi parah, yakni di Jorong Sungai Ange dan Kampeh. Saat ini material longsor dibersihkan masyarakat dengan gotong royong menggunakan alat seadanya karena tidak mendapatkan bantuan alat berat dari pemerintah daerah. Masyarakat berharap pemerintah Kabupaten Agam dapat menurunkan alat berat ke Nagari Semarasok dan membangun bronjong agar bahu jalan yang ambruk bisa lebih kokoh. Jalan ini sering dilalui masyarakat dan ditakutkan curah hujan yang masih tinggi membuat longsor susulan berdampak buruk bagi masyarakat yang melewatinya. Itu kami butuh sebenarnya bantuan dari pemerintah daerah bagaimana ini bisa cepat diatasi bagi kami di Nagari Semarasok. Untuk saat ini bagaimana kondisinya, Bang? Kondisi tanah? Ya, kalau kondisi tanah masih memprihatinkan, seperti bisa terjadi terulang kembali gitu kan. Masih labil ya gitu, Bang. Masih labil ya. Pemerintah daerah diharapkan secepatnya bisa menurunkan alat berat dan mencarikan solusi terhadap beberapa titik rawan longsor di daerah Kenagarian Semarasok. Dari Kabupaten Agam, Jeffrey Wahyudi, TVRI Sumatera Barat melaporkan. Mohon maaf saudara, informasi tadi terkait masyarakat Kenagarian Semarasok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam mengharapkan bantuan alat berat. Kita ke informasi selanjutnya. Masyarakat di kawasan terpencil di Nagari Timpeh, Kabupaten Darmasraya berharap perbaikan jalan dan jembatan di daerah mereka. Hal ini karena kondisi jalan dan jembatan saat ini rusak dan berlobang, sehingga berpotensi membahayakan pengendara dan masyarakat dalam mobilisasi hasil perkebunan mereka. Beginilah kondisi jalan dan jembatan di salah satu titik di wilayah terpencil, tepatnya di Nagari Timpeh, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Darmasraya. Hingga saat ini terpantau jalan rusak dan berlobang terdapat di sejumlah titik di Nagari Timpeh. Tampak jalan dan jembatan rusak parah dan berpotensi membahayakan pengendara yang melalui jalan tersebut. Salah seorang warga Nagari Timpeh, Hendra, mengatakan rusaknya jalan tersebut sudah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir. Namun hingga saat ini belum ada perbaikan dari pihak terkait. Kondisi jalan dan jembatan semakin parah ketika memasuki musim penghujan karena terdapat sejumlah genangan air di badan jalan. Bagaimana pemerintah kalau bisa diperbaiki jalan ini supaya istilahnya kedepannya lebih bagus gitu, soalnya kan kalau hujan pun becek parah, seperti itu. Ya kadang pun ya sini betul genang air juga banjir. Jembatan ini pun terlalu terjal kali nanjaknya lumayan juga. Warga Nagari Timpeh berharap pemerintah melalui pihak terkait dapat segera melakukan perbaikan akses jalan dan jembatan tersebut. Karena jalan tersebut merupakan akses utama masyarakat untuk keluar masuk Nagari Timpeh dan membawa hasil perkebunan mereka. Dari Darmasraya, demikian laporan Muhammad Didit, TVRI Sumatera Barat. Kita ke informasi lain, saudara. Kapal Roro Wira Sameri yang baru beroperasi di Kepulauan Mentawai membantu akses transportasi laut warga. Diharapkan akses menuju dan dari Kepulauan Mentawai semakin terbuka sehingga membantu perekonomian warga.
Berkat sinergitas pemerintah daerah bersama pemerintah provinsi dan pusat serta stakeholder terkait, tahun 2024 Kabupaten Kepulauan Mentawai mendapatkan bantuan 1 unit kapal motor penyeberangan kapal Roro Wira Sameri yang berkapasitas 677 gross tonnase dan mampu menampung muatan 26 kendaraan dengan kapasitas 255 penumpang. Kapal ini mulai beroperasi melayani rute Padang-Mentawai dan sebaliknya selama 6 hari. Berbeda dari kapal penyeberangan lainnya yang melakukan pemesanan tiket secara langsung atau manual, untuk saat ini pemesanan tiket dilakukan secara online melalui situs wjlline.com, sehingga pemesanan dan pembayaran tiket dapat dilakukan dengan lebih mudah. Batas waktu pemesanan tiket di kapal Wira Sameri paling lambat dilakukan 2 jam sebelum jadwal keberangkatan kapal. Pemesanan tiket secara online juga bertujuan untuk meminimalisir praktik dugaan pungli. Tarif penumpang dari Padang menuju Tua Pejat dan sebaliknya untuk tiket dewasa Rp102.000 dan tiket bayi usia 0 hingga 2 tahun Rp12.000. Sementara tarif dari Padang menuju Sikakap dan sebaliknya untuk tiket dewasa Rp120.000 dan tiket bayi Rp14.000. Untuk rute menuju Pulau Siberut menggunakan kapal Wira Sameri saat ini belum tersedia dan masih dalam peninjauan. Rute dari Padang ke Tua Pejat 2 kali dalam 1 minggu setiap Sabtu dan Senin. Sementara itu rute menuju Sikakap 1 kali setiap hari Kamis. PJ Bupati Kepulauan Mentawai Fernando Jongguran Simanjuntak berharap layanan Wira Sameri dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat sebagai salah satu pilihan transportasi laut dan memperlancar penjualan hasil bumi untuk mendongkrak perekonomian dan membantu proses pembangunan. Kami dari pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai ini keberadaan kapal Roro ini menambah dorongan percepatan pembangunan ekonomi kita di Mentawai pada khususnya. Untuk itu dengan keberadaan kapal ini mari kita semua memanfaatkan, memaksimalkan sarana ini dengan sebaik-baiknya. Ya, salah satunya mungkin ini memperlancar arus perdagangan baik dari Sumatera maupun dari Tua Pejat dan sebaliknya. Sementara itu, salah seorang warga desa Tua Pejat, Cirilus Sakulo, berharap layanan transportasi kapal Roro Wira Sameri dapat terus berlanjut dan memberikan layanan yang aman dan nyaman sepanjang perjalanan. Dengan adanya kapal Wira Sameri ini, ya bagus, kapalnya bersih dan ruangannya luas. Harapannya semoga ke depan kapal ini pelayanannya semakin bagus, ya kan. Penumpang mencintai kapal ini dan kapal ini terus berlanjut sampai Mentawai ini semakin maju. Dari Kabupaten Kepulauan Mentawai, demikian laporan Cornelia Septin Rahayu, TVRI Sumatera Barat. Saudara, seorang pria di Kota Padang bernama Rovan Farliandana mendaur ulang sampah plastik menjadi furniture cantik berupa kursi, meja, dan jam dinding. Dari karyanya, warga Kubu Marapalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang itu mampu meraup omset hingga 10 juta rupiah per bulan. Inilah Rovan Farliandana, warga Kubu Marapalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, berhasil mengolah sampah plastik menjadi furniture cantik berupa kursi, meja, jam dinding, dan pot bunga. Setelah mengumpulkan sampah-sampah plastik dari masyarakat, Rovan melakukan penyortiran sampah mulai dari warna dan jenis sampah seperti botol plastik warna putih, kuning, dan biru. Setelah disortir, sampah plastik dicacah menjadi serbuk dan dimasukkan ke sebuah cetakan, kemudian dibakar menggunakan oven lebih kurang selama 60 menit dengan suhu 50 derajat Celcius. Hasil pemanasan serbuk sampah plastik menjadi lembaran dengan ketebalan 1,5 cm, dibentuk sesuai keinginan menjadi kursi, meja, pot bunga, dan jam dinding.
Rovans mengatakan, dalam 50 kg cacahan sampah plastik bisa menciptakan 8 kursi atau meja, yang dinilai sangat efektif menjadi solusi menyelesaikan permasalahan sampah plastik terhadap lingkungan. Pria tamatan Fakultas Ekonomi salah satu universitas negeri di Padang tersebut berharap aksinya menjadi solusi dalam inovasi dunia furniture yang biasanya memakai kayu. Mendaur ulang produk dari sampah plastik. Nah, jadi dari sampah plastik ini biasanya berasal dari rumah tangga rata ataupun dari penggunaan masyarakat di sekitar. Nah, jadi nanti produk ini kan kalau nama sampah plastik kan pasti ada berbagai macam jenis. Ya, nanti sampah ini pasti kami pilah ataupun kami pisah sesuai dengan warna pastinya. Karena biar tercipta nanti itu warna kita inginkan, seperti ada warna biru, kuning, hijau, oranye dan lain-lainnya. Selain masyarakat, furniture dari sampah plastik karya Rovans sangat diminati oleh pihak perhotelan, resto, dan kafe. Dari karyanya, Rovans bisa meraup keuntungan lebih kurang 10 juta rupiah per bulannya. Redo Jayusman, TVRI, Sumatera Barat. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Berikut kami tampilkan perakiraan cuaca untuk hari Kamis 29 Februari 2024. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Sumatera Barat hari ini. Saya Breicia Isa. Dan saya Riki Saputra mewakili kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.